terbuka untuk umum. Penuntut umum, silakan menghadapkan terdakwa ke depan persidangan. Yang mulia, kami menghadapkan terdakwa 1 Agus Taufik bin Muslim Usman dan terdakwa 2 Mariani Amelia Putri alias Amel Mariani dalam keadaan bebas. Terdakwa 1, silakan sebutkan identitas Anda. Nama saya Agus Taufik bin Muslim Usman, umur 45 tahun, bekerja sebagai supir pribadi dan tinggal di Depok, Jawa Barat. Terdakwa 2, silakan sebutkan identitas Anda. Nama saya Mariani Amelia Putri, pekerjaan pemandu laku, tinggal di Jakarta Selatan. Apakah kalian sudah menerima salinan surat dakwaan dari penuntut umum? Sudah, Yang Mulia. Apakah kalian dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa di persidangan hari ini? Ya, Yang Mulia. Apakah Anda didampingi oleh penasihat hukum? Tidak, Yang Mulia, saya tidak didampingi oleh penasihat hukum. Terdakwa 2, Saya didampingi oleh penasihat hukum, Bapak Adami Siregar dan Salah MH. baik, penuntut umum silakan membacakan surat dakwaan. Terima kasih Yang Mulia. Berdasarkan dakwaan, terdakwa 1 dan terdakwa 2 didakwa melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian melanggar pasal 170 ayat 2 ketiga KUHP. Surat dakwaan. Terdakwa pertama nama lengkap Agus Taufik bin Muslim Usman, tempat lahir Majalengka, umur atau tanggal lahir 45 tahun 10 Agustus 1977, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan atau kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Babakan, Cikempat, RT 1 RW 5, Kelurahan Kadipaten, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Agama Islam, pekerjaan supir pribadi. Terdakwa 2 nama lengkap Mariani Amelia Putri, tempat lahir Jakarta, umur atau tanggal lahir 21 tahun 24 Agustus 2001, jenis kelamin perempuan, kebangsaan atau kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Karang 6 RT 6 RW 8 Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Agama Islam, pekerjaan pemandu. 1. Penahanan. Terdakwa 1 Agus Taufik bin Muslim Usman ditahan dalam rumah tahanan negara oleh 1. penyidik sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023. 2. Perpanjangan penuntut umum sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023. 3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023. 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023. 7. Penuntut umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023. 8. Majelis Hakim sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023. 9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok
sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023. Terdakwa 2 Mariani Amelia Putri ditahan dalam rumah tahanan negara oleh 1 penyidik sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023. Kedua, perpanjangan penuntut umum sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023. 3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023. 5. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023. 7. Penuntut umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023. 8. Majelis Hakim sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023. 9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023. 2. Dakwaan. Yang pertama, dakwaan primer bahwa terdakwa 1 Agus Taufik bin Muslim Usman dan terdakwa 2 Mariani Amelia Putri alias Amel binti Mariani dengan sengaja dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang lain yang mengakibatkan maut sebagaimana diatur dan dirancang pidana dalam pasal 170 ayat 2 ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Yang kedua, dakwaan subsidiari, yaitu apabila majelis hakim berpendapat lain, maka terdakwa 1 Agus Taufik bin Muslim Usman dan terdakwa 2 Mariani Amelia Putri didakwa dengan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati sebagaimana diatur dan dirancang pidana dalam pasal 351 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Depok, 1 Juni 2023. Jaksa Penuntut Umum Muhammad Trisetyo Budi, SKMH. Apakah Anda mengerti isi surat dakwaan ini? Apakah ada keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan ini? Tidak ada. Baik, sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. Penuntut umum, silakan hadirkan saksi pertama. Kami memanggil saksi pertama, Saudara Dedi Suwardi. Saksi Dedi Suwardi, silakan maju ke depan. Apakah Anda bersedia disumpah? Bersedia yang mulia. Demi Allah, saya bersumpah memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan sebutkan identitas Anda. Nama saya Dedi Suwardi, umur saya 38 tahun, pekerjaan saya wira swasta,
Tempat tinggal saya di Depok. Silakan berikan keterangan mengenai kejadian tersebut. Pada 21 Desember 2022, saya mempunyai istri yang bernama Septiana. Dia meninggal dunia saat saya tidak ada di tempat kejadian, tapi ada saksi lain yang melihat penganiayaan tersebut. Saya ingin menambahkan bahwa korban tidak pernah memiliki masalah sebelumnya dengan terdakwa. Kami menuntut keadilan yang mulia. Catatan penggugat akan kami pertimbangkan. Jaksa, selanjutnya pertanyaan. Apakah Anda tahu ada konflik antara istri Anda dengan terdakwa? Tidak, karena saat itu kami sedang pisah rumah. Apakah saksi melihat berlangsung kejadian tersebut? Tidak, saya hanya mendapatkan informasi dari saksi lain. Terima kasih. Penuntut umum, hadirkan saksi kedua. Kami panggil saksi kedua, Muhammad Ramdan Krishna Setian. Saksi Ramdan, silakan maju. Apakah Anda bersedia disumpah? Bersedia yang mulia. Silakan berikan keterangan Anda. Pada saat kejadian, saya ada di dalam mobil. Kemudian korban berteriak-teriak, lalu terdakwa melakukan pemukulan kepada korban. Apakah Anda mengenal korban secara pribadi? Iya, dia teman saya. Baik, terdakwa, apakah Anda ingin memberikan tanggapan atas keterangan saksi? Saya membantah beberapa bagian yang mulia. Nanti Anda disadarkan saat pemeriksaan terdakwa. Penuntut umum, apakah Anda saksi lain? Masih ada yang mulia, tapi kami meminta sidang ditunda untuk persiapan. Sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada pekan depan. Sidang ditutup. Sidang kita lanjutkan. Penuntut umum, silakan menghadirkan saksi selanjutnya. Kami memanggil saksi ketiga, Saudara Ahmad Syahrul. Saksi Ahmad Syahrul, silakan maju ke depan. Apakah Anda bersedia disumpah? Bersedia yang mulia. Demi Allah, saya bersumpah memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan sebutkan identitas Anda. Nama saya Ahmad Syahrul, umur saya 42 tahun, pekerjaan saya wiralasta, dan saya bertinggal di Cinere Depok. Apakah Anda berada di lokasi saat kejadian? Saya tidak berada di tempat saat awal kejadian, tapi saya mendengar keributan dari dalam rumah saya. Apakah Anda melihat langsung penganiayaan yang dilakukan terdakwa? Saya tidak melihat langsung satu pertama kali, tapi saya melihat korban tergeletak setelah itu. Apakah Anda sempat berbicara dengan korban? Tidak yang mulia, korban sudah dalam keadaan rumah ketika saya keluar rumah. Yang mulia, saya ingin menegaskan bahwa saksi ini sering melihat terdakwa berkonflik dengan korban sebelumnya. Baik, catatan ini akan kami perhatikan. Lanjutkan pertanyaan jaksa. Apakah saksi mendengar suara dari selain keributan? Saya mendengar suara mobil yang berhenti dan beberapa orang berbicara dengan nada tinggi. Apakah Anda mengenali suara-suara itu? Saya tidak mengenalinya dengan jelas, hanya suara laki-laki dan perempuan. Baik, terima kasih. Apakah ada saksi lain dari penuntut umum? Ada yang mulia. Kami memanggil saksi keempat, Saudari Liana Afria Sikap. Saksi Liana, silakan maju. Apakah Anda bersedia disumpah? Bersedia yang mulia. Demi Allah, saya bersumpah akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan berikan keterangan Anda. Saya adalah kakak sepupu korban. Saya tahu korban ada masalah dengan terdakwa beberapa hari sebelum kejadian. Bisa Anda ceritakan lebih lanjut tentang hubungan antara korban dan terdakwa? Korban
Itu tidak benar yang mulia. Kami hanya pernah berdebat. Saya tidak pernah mengancam korban. Baik, catatan ini akan dipertimbangkan. Penuntut umum, apakah ada lagi saksi yang akan dihadirkan? Tidak ada lagi yang mulia. Baik, selanjutnya kita akan memeriksa barang bukti. Penuntut umum, silakan ajukan barang bukti. Kami menghadirkan barang bukti berupa jaket hitam, celana jeans, dan juga kaos hitam. Yaris putih. Silakan diperlihatkan kepada terdakwa dan saksi. Apakah benar barang-barang ini milik korban? Betul, itu barang-barang milik korban. Terdakwa, apakah Anda mengakui barang bukti ini? Saya tidak tahu tentang barang-barang itu. Mobil itu bukan milik saya, tapi milik teman kami. Apakah ada tanggapan lain dari penasihat hukum terdakwa? Kami mempertanyakan relevansi barang bukti ini terhadap dakwaan. Barang bukti ini ditemukan di lokasi kejadian yang mulia dan berkaitan langsung dengan insiden tersebut. Baik, kami akan menilai relevasi bukti ini dan perusahaan nanti. Selanjutnya, pemeriksaan terhadap terdakwa. Terdakwa 1, silakan berdiri. Apakah Anda mengakui perbuatan yang didakwakan? Saya tidak berniat membunuh yang mulia. Itu di luar kendali saya. Baik, pemeriksaan terdakwa akan melanjutkan pada sidang berikutnya. Sidang ditutup. Kita lanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa. Terdakwa 1, silakan lanjutkan penjelasan Anda. Saya pernah bertengkar dengan korban, tapi saya tidak berniat di ini. Apa yang menyebabkan Anda dan korban bertengkar? Ada masalah pribadi yang mulia. Korban menghina saya. Bisa Anda jelaskan lebih detail tentang pertengkaran ini? Dia menuduh saya mengambil barang miliknya, tapi itu tidak benar yang mulia. Apakah ada bukti bahwa Anda tidak bersalah dalam tuduhan itu? Tidak ada bukti, tapi saya tahu tidak melakukan ini. Terdakwa 2, bagaimana dengan Anda? Apa peran Anda dalam kejadian tersebut? Saya tidak bersih, tapi saya tidak terlibat dalam penganiayaan. Tapi menurut saksi, Anda tidak ikut memegang korban, apakah itu benar? Saya hanya mencoba mengalih kemudian. Berdasarkan keterangan saksi, Anda terlihat memukul korban. Bagaimana menjelaskan hal itu? Tidak benar yang mulia. Saya hanya mencoba menenangkan pelakuannya. Apakah ada saksi yang membenarkan pernyataan ini? Kami memiliki saksi yang dapat mendukung pernyataan terdakwa 2. Baik, silakan hadirkan saksi tersebut di persidangan berikutnya. Menuntut umum, apakah ada bukti lain yang ingin diajukan? Tidak ada yang mulia. Semua bukti telah kami ajukan. Penasihat hukum terdakwa, apakah ada pembelaan yang ingin disampaikan? Kami akan membacakan pembelaan kami. Silakan penasihat hukum. Yang mulia, klien kami, terdakwa 1 dan terdakwa 2, tidak benar melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian. Ini adalah insiden yang tidak memadai. Apakah ada tanggapan dari jaksa penuntut umum? Yang mulia, kami tetap pada tuntutan kami bahwa terdakwa bersalah atas tindak pidana. Sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Terima kasih yang mulia. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kami menuntut terdakwa 1 dan terdakwa 2 dengan hukuman penjara 10 tahun. Apakah penasihat hukum terdakwa akan mengajukan pembelaan? Ya, kami meminta keringanan hukuman karena terdakwa telah menunjukkan penyesalan. Apakah ada hal lain yang ingin disampaikan oleh terdakwa? Saya menyesal yang mulia. Saya tidak berniat mencelakai korban. Saya juga menyesal dan memohon keringanan hukuman. Sidang akan kami skors untuk mempertimbangkan putusan. Sidang
dilanjutkan kembali. Kami akan membacakan putusan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Terdakwa 1 dan terdakwa 2 dijatuhi hukuman penjara selama 8 tahun. Kami mempertimbangkan penyesalan terdakwa sebagai faktor yang meringankan. Apakah ada tanggapan dari jaksa penuntut umum? Kami menerima putusan ini yang mulia. Bagaimana dengan penasihat hukum terdakwa? Kami akan mempertimbangkan untuk mengajukan banding. Terdakwa, apakah Anda mengajukan putusan ini? Iya, ya. Iya, yang mulia. Baik, putusan ini berlaku sejak hari ini. Terdakwa akan ditahan untuk menjalani hukuman. Terima kasih Yang Mulia, kami berharap ini menjadi pelajaran bagi terdakwa. Majelis Hakim menyatakan sidang selesai dan ditutup. Sidang dinyatakan ditutup. Sidang dinyatakan telah selesai. Para hadirin dipersilakan meninggalkan ruangan. Semua pihak diharapkan mematuhi keputusan ini sesuai dengan hukum yang berlaku. Saya didampingi oleh Penuntut umum, silakan hadirkan saksi pertama. Kami memanggil saksi saudara. Kami memanggil saksi saudara Dedi Suwardi. Saksi Dedi Suwardi, silakan maju ke depan. Apakah Anda bersedia disumpah? Bersiap Yang Mulia. Saksi Dedi Suwardi, silakan maju ke depan. Apakah Anda bersedia disumpah? Bersedia Yang Mulia. Silakan sebutkan identitas Anda. Nama saya Dedi Suwardi. Wah, gak ada yang Apakah Anda bersedia disumpah? Bersedia Yang Mulia. Demi Allah, saya bersumpah. Silakan sebutkan identitas Anda. Nama saya Dedi Suwardi, umur saya 38 tahun, pekerjaan saya wirausaha. Saudara Dedi Suwardi. Saksi Dedi Suwardi, silakan maju ke depan. Apakah Anda bersedia disumpah? Bersiap Yang Mulia. Saksi Dedi Suwardi, silakan maju ke depan. Apakah Anda bersedia disumpah? Bersedia Yang Mulia. Silakan sebutkan identitas Anda. Nama saya Dedi Suwardi. Wah, gak ada yang Apakah Anda bersedia disumpah? Bersedia Yang Mulia. Demi Allah, saya bersumpah. Silakan berikan keterangan mengenai kejadian tersebut. Pada tanggal 21 Desember 2022, saya mempunyai istri. Apakah akan ikut terlibat dalam perkelahian? Coba ya, itu gue belum apa-apa. Tidak, karena saat itu kami sedang pisah rumah.
Baik, selanjutnya kita akan memeriksa barang bukti. Penuntut umum, silakan ajukan barang bukti. Saya tidak berada di tempat saat awal kejadian, tapi saya mendengar keributan dari dalam rumah saya. Bim, Udah kedua. silakan berikan keterangan mengenai kejadian tersebut. Pada tanggal 21 Desember 2022, saya mempunyai istri. Apakah Anda ikut terlibat dalam perkelahian? Coba ya, itu gue belum ngomong. Tidak, karena saat itu kami sedang pisah rumah. Baik, selanjutnya kita akan memeriksa barang bukti. Penuntut umum, silakan ajukan barang bukti. Saya tidak berada di tempat saat awal kejadian, tapi saya mendengar keributan dari dalam rumah saya. Bim, Udah kedua. Apakah ada hal lain yang ingin disampaikan oleh terdakwa? Ini anak. sidang akan diskors untuk mempertimbangkan putusan. Oh.